Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ayatullah. Saya dari Prodi Manajemen RA4. Perkembangan bahasa Indonesia berdasarkan peristiwa-peristiwa penting perincian sebagai berikut. Pada tahun 1901 disusunlah Ejen Resmi Bahasa Melayu oleh CH Advent Officin Melayu. Pada tahun 1908 pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Future yang dalam kurung Taman Bacaan Rakyat. Yang kemudian pada tahun 1917 ia diubah menjadi Balai Pustaka. Balai itu menerbitkan buku-buku novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan. Buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat. Tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat-saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia, karena pada tanggal itulah para pemuda pilihan memancangkan tonggak yang kokoh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia pada zaman kemerdekaan. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, yaitu tanggal 18 Agustus, ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 36 bab 15 Undang-Undang Dasar 45 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia pada zaman reformasi. Perkembangan bahasa Indonesia masa reformasi diawali dengan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yang diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dengan ketentuan sebagai berikut. Keanggotanya terdiri dari tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra. Tugasnya memberikan nasihat kepada pusat pembinaan dan pengembangan bahasa serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Secara formal sampai saat ini bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil menduduki diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Keenam kedudukan ini mempunyai fungsi yang berbeda, walaupun secara praktiknya dapat saja muncul secara bersama-sama dalam satu peristiwa atau hanya muncul satu atau dua fungsi saja. Bahasa Indonesia dikenal secara luas sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada saat itu, para pemuda sepakat untuk mengangkat bahasa Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia. Para pemuda melihat bahwa bahasa Indonesia yang berpotensi dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari atas ratusan suku bangsa atau etnik. Pengangkatan status ini bukan hanya isapan jempol. Bahasa Indonesia menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya, sejarah bahasa Indonesia pada zaman pra-kemerdekaan dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu pertama, masa pra-1928 ditandai dengan penggunaan bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Yang kedua, masa pasca 1928 ditandai dengan adanya Ikrar Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa bahasa Melayu sudah berubah menjadi bahasa Indonesia sampai dengan pada tahun 1942 dibentuk Komisi Bahasa Indonesia oleh Jepang. Perkembangan bahasa Indonesia pada zaman kemerdekaan dimulai dari tanggal 18 Agustus ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945.